Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sigit Indrianto dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil tugas besar 2 saya bersama teman-teman saya di kelompok 3, yaitu statistik perkembangan kasus COVID-19 di DKI Jakarta selama 2021. Kelompok 3 terdiri dari Awan Cahyadi, saya sendiri Sigit Indrianto, dan Taufik Hidayat. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi pemilihan topik ini? Yaitu kegiatan pengumpulan data ini di lapangan akan menghasilkan angka-angka yang disebut data kasar. Penyebutan dengan istilah data kasar menunjukkan bahwa itu belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Pada penelitian kali ini, kami mengambil sampel data kasus COVID-19 di DKI Jakarta yang meliputi kasus kematian, kasus positif, dan pasien sembuh. Nah, lalu muncullah rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyajian data? Terus lalu bagaimana cara penyajian data dalam bentuk daftar atau tabel? Nah, bagaimana cara penyajian data dalam bentuk gambar atau lebih dikenal dengan grafik? Lalu bagaimana cara menentukan nilai rata-rata? Terus yang terakhir, bagaimana cara menentukan nilai indeks atau angka indeks? Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui macam-macam penyajian data. Yang kedua untuk mengetahui cara penyajian data dalam bentuk daftar atau tabel. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana menentukan nilai rata-rata. Yang keempat untuk mengetahui cara menentukan nilai indeks. Yang kelima untuk mengetahui cara penyajian data dalam bentuk gambar. Nah, kita langsung topik yang pertama mengenai penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan hasil laporan penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca oleh pembacanya ya. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang kita sajikan untuk selanjutnya dilakukan penilaian atau perbandingan. Nah, misalnya seperti yang sudah kita pelajari, salah satu bentuk penyajian data yaitu berbentuk tabel. Yang sering kita temui, tabel itu memiliki macam-macam datanya ya, seperti variabel, ada frekuensi, ada nilai, dan lain sebagainya. Nah, data yang sudah diolah agar dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan perlu disajikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data memiliki fungsi antara lain: 1. Menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Nah, maksudnya perbandingan di sini dengan adanya tabel misalnya, kita bisa mengetahui seberapa banyak sih peluang terjadinya kejadian yang dibahas pada tabel tersebut, atau bagaimana sih perbandingan antara dua variabel yang berbeda, misalnya perbandingan antara harga jual dan harga beli suatu barang, atau perbandingan antara nilai A dengan nilai B, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam daftar atau tabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pada dasarnya banyak cara untuk menyajikan data sehingga ia dapat dipahami dan digunakan secara tepat oleh pengolah data. Namun, untuk menghasilkan gambaran data yang komunikatif, harus diingat untuk menyajikan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengelola data dalam menganalisis data. Nah, bentuk tabel sendiri biasanya memiliki nilai yang lebih jelas untuk dibaca. Semisal tinggi rata-rata siswa di suatu kelas memiliki tinggi 160,9 misalnya. Nah, sedangkan untuk grafik sendiri, seperti yang kita ketahui, kita harus baca terlebih dahulu posisi koordinat Y di sebelah mana, koordinat X di sebelah mana, lalu kemudian bertemu di satu titik potong yang menandakan itulah datanya.
Nah, seperti ini contoh dari tabel penyajian dalam bentuk tabel ya. Di sini ada ya ada hasil data yang telah kita dapatkan, yaitu data jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di DKI Jakarta selama 2021. Nah, ini sudah dirangkum dari yang awalnya data per hari dari tanggal 1 Januari sampai 18 Februari 2021, kemudian diringkas menjadi per minggu. Jadi setelah dihitung sudah ada 7 minggu yang sudah dilewati. Nah, seperti contohnya ini hari 1 Januari sampai 7 Januari. Kemudian terdapat hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara bacanya, misal kita ambil minggu ke 1. Pada hari ke 1 di minggu ke 1, artinya 1 Januari 2021, menandakan bahwa jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Jakarta memiliki nilai 21, artinya jumlah kasus ada 21 kasus. Nah, kemudian setelah kita dapat data hari demi hari selama 1 minggu, dikonversikan menjadi nilai rata-rata. Hal ini bertujuan untuk memperingkas jika suatu waktu kita membutuhkan data mingguan seperti yang saya buat ini. Kemudian ada yang minggu kedua, minggu ketiga, keempat, 5, 6, 7, itu sistemnya sama. Ambil data harian, kemudian dibuat rata-rata per minggunya. Nah, ini contoh penyajian data dalam bentuk grafik. Seperti kita lihat sendiri, ada koordinat X yang mewakili minggu kesekian. Kemudian ada koordinat Y yang mewakili nilai rata-rata. Nah, untuk cara bacanya sendiri sangat mudah sebenarnya, karena selain sudah dijelaskan di tabel, di titik-titik potong pada grafik ini sudah ditambahkan dituliskan data labelnya ya. Jadi kita tidak perlu mengira-ngira oh ini ada di nilai berapa nih, seperti misal di yang minggu pertama dengan rata-rata 21. Kita kan bisa lihat sendiri di antara angka 20 sampai 25 tidak ada garis lagi kan untuk mengetahui oh ini di sini ternyata titik potongnya. Jadi ketika mendapatkan data di antara 20 sampai 25, maka seperti contoh ini 21 perlu posisinya dari titik 20 agak naik sedikit. Karena skalanya yang tidak ada skala angka 21, 22, 23, 24 karena tidak ada. Jadi hanya semacam titik bayangan di situ. Sama seperti 34 yang hampir mendekat 35 di posisinya. Lalu 32, 41, 39, 42 dan 40 yang pas di titik 40. Ini kekurangan dari penyajian data dalam bentuk grafik. Kekurangannya seperti ini. Kadang untuk beberapa titik yang tidak pas, misalnya ada yang skala 10, mungkin ada yang skala 20 atau berbagai atau jenisnya. Untuk mengambil nilai yang tidak memiliki skala tersebut harus dikira-kira posisinya. Misalnya ini seperti tadi 21, kira-kira 20 titiknya di 20 agak naik sedikit. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Awan Cahyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Sigit. Nilai rata-rata dari kasus kematian COVID-19. Nilai rata-rata hitung adalah nilai besaran yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Adapun notasi rata-rata untuk populasi dinyatakan dengan
mu, sedangkan nilai rata-rata untuk sampel dinyatakan dengan x. Cara menentukan nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Berikut di bawah perhitungan nilai rata-rata per minggunya. Minggu pertama itu ada 21 kasus kematian. Minggu kedua ada 34 kasus kematian. Minggu ketiga ada 32 kasus kematian. Minggu keempat ada 41 kasus kematian. Minggu kelima 39 kasus kematian. Minggu keenam 42 kasus kematian. Minggu ketujuh ada 40 kasus kematian. Berikutnya nilai indeks. Angka indeks atau indeks adalah angka yang dipakai sebagai alat perbandingan dua atau lebih kegiatan sama untuk kurun waktu yang berbeda dan dinyatakan dalam satuan persen. Hasan 2003. Tujuan pembuatan angka indeks adalah mengukur secara kuantitatif terjadi perubahan dalam dua waktu yang berlalu seperti indeks harga untuk mengukur perubahan indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi sebagainya Suprapto 2008. Oke, berikutnya dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu waktu dasar, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Berikut data kasus kematian akibat COVID-19 2021 di DKI Jakarta. Ini cara menentukan angka indeks. Ini rumus-rumusnya, dan sama dengan angka indeks, Qn sama dengan kuantitas saat ini, dan Q0 kuantitas awal. Berikut rumus-rumusnya. Ini pembagiannya ini per minggu. Maaf, tutup. Oke, next. Probabilitas. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang akan. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bidang ilmiah, bidang pemerintahan, bidang usaha atau industri, sampai pada masa-masa kecil seperti masuk kantor atau tidak karena akan. Next. Dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu eksperimen, hasil kejadian atau peristiwa, event. Nah, pembahasannya cara menghitung probabilitas. P sama dengan X per N. P sama dengan besar probabilitas, X banyaknya kejadian yang diinginkan, N jumlah kemungkinan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Awan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan Cahyadi. Saya mau melanjutkan presentasi dari teman saya, Sigit Indrianto dan Taufik Hidayat. Saya langsung aja. Masih dalam bab pembahasan, yaitu data jumlah pasien sembuh dari COVID-19 2021 di DKI Jakarta. Di sini muncul tabel dari minggu pertama, yaitu dari tanggal 1 Januari jumlah pasien sembuh
yaitu 1.631 jiwa. Dan seterusnya sampai hari ke-7 atau tanggal 7 Januari yaitu 1.441. Kemudian ada juga di tabel yaitu nilai rata-rata dari jumlah pasien sembuh dari minggu pertama yaitu 1.714. Dan dari minggu kedua sampai minggu ke-7 dan seterusnya. Saya lanjut aja. Yaitu di sini ada grafik dari data rata-rata jumlah pasien sembuh COVID-19 di DKI Jakarta. Dari minggu pertama hingga minggu kedua sampai minggu ke-7, secara grafik jumlah pasien sembuh ini ada peningkatan. Yaitu jumlah pasien sembuh dari minggu pertama itu mengalami peningkatan. Selanjut menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah nilai besaran yang diperoleh dari hasil jumlah tiap data dibagi dengan banyaknya data. Adapun notasi rata-rata untuk populasi dinyatakan dengan mu, sedangkan nilai rata-rata untuk sampel dinyatakan dengan X. Cara menentukan nilai rata-rata yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Nah, ini ada contoh perhitungan dari jumlah pasien sembuh dari tabel di atas, yaitu jumlah nilai yaitu dari hari pertama, kedua sampai hari ke-7 dibagi banyaknya data, yaitu dalam satu minggu terdapat 7 hari. Jadi jumlah pasien atau jumlah pasien sembuh tiap hari dijumlah, kemudian dibagi dengan banyaknya data 7, kemudian dapatlah nilai rata-rata seperti itu. Selanjut di sini muncul data jumlah pasien positif COVID-19 2021 di DKI Jakarta. Yaitu ini muncul dari minggu pertama 2, 3, 4, 5. Jumlah pasien positif ini seperti tadi itu dari tanggal 1 pasien positif yaitu 1956. Hari kedua 2895, hari ketiga 1657, hari keempat 1832, hari kelima 1824, hari keenam 2462, hari ketujuh 2398. Kemudian terdapat nilai rata-rata dari jumlah pasien positif yaitu nilai rata-ratanya sebanyak 2146. Ini minggu pertama. Dan minggu kedua sampai minggu ke-7. Ini grafiknya, grafik positif COVID-19, yaitu di grafik ini mengalami peningkatan dan penurunan. Cara menentukan nilai rata-rata ini masih sama, yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Saya lanjut aja. Cara menentukan angka indeks. Ini rumusnya yaitu I sama dengan QN dibagi Q0 kali 100%. I itu sama dengan angka indeks, Qn sama dengan kuantitas saat ini, Q0 sama dengan kuantitas awal. Ini contoh perhitungannya dari nilai rata-rata minggu pertama atau minggu ke-1. Kita cara menentukan angka indeks yaitu minggu pertama 2156
2146 dibagi 2146 kali 100% sama dengan 100. Kemudian minggu kedua 2885 dibagi 2146 kali 100% sama dengan 134,4. Saya langsung aja minggu ketujuh, kita bisa dilihat sendiri, yaitu 2126 dibagi 2146 kali 100% sama dengan 99,1. Kesimpulannya, pada laporan ini kami menarik kesimpulan bahwa kasus COVID-19 di DKI Jakarta selama 2021 masih meningkat, walaupun nilai minggu ketujuh mengalami penurunan baik untuk kasus positif, kematian, dan pasien sembuh. Selain itu, data harian yang diperoleh bisa diringkas menjadi data mingguan dengan cara mengambil nilai rata-rata dari data harian yang sudah dikumpulkan. Sedangkan untuk memantau beberapa banyak kenaikan atau penurunan bisa menggunakan angka indeks. Angka indeks sendiri memiliki satuan persen. Lalu untuk mengetahui berapa besar peluang bisa menggunakan rumus probabilitas. Lanjut. Terima kasih. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.